Halo Gunarwan dan Gunarwati sekalian, ketemu lagi ya di channel saya Gunar Os. Dan ya, yang udah lihat eh untuk thumbnailnya ya, tahulah saya mau ngomong apa. Ya, untuk teman-teman yang tahu, saya kan channelnya fans channel Arsenal. Cuman ya, untuk berita-berita sepak bola yang semacam ini, ya pasti saya mau ikut bahas lah ya. Apalagi saya juga sudah membahas perekrutan Erik ten Hag dari tahun 2022 ya. Jadi menurut saya pantaslah kita juga meliput untuk pemberitaan ketika dia dipecat gitu ya. Erik ten Hag akhirnya sudah out. Jadi orang yang digadang-gadang akan menjadi penyelamat Manchester United untuk kesekian kalinya ya. Jadi kita lihat dari Moyes, terus Van Hal, lalu juga siapa namanya, Jose Mourinho, lalu diikuti oleh Ole Gunnar Solskjaer, Ralf Rangnick. Nah, ini akhirnya Erik ten Hag ya, ya mengikuti jejak yang sama dari manajer-manajer sebelumnya ya, masuk sebagai manajer dengan apa ya, dengan potensi yang luar biasa, lalu dalam perjalanannya ternyata tidak bisa berbuat apa-apa dan akhirnya dipecat gitu kan. Jadi ya ini juga manajer dengan apa ya, potensi yang sangat luar biasa, kesekian kalinya ya hancur di Manchester United gitu kan. Ya, dari saya pribadi sejak 2022 saya sebenarnya udah bilang bahwa Erik ten Hag ini nggak cocok di Manchester United. Tidak sesuai dengan apa ya, kondisi yang membuat dia sukses di Ajax gitu. Jadi apa yang membuat dia sukses di Ajax, kondisi itu tidak ada di Manchester United gitu. Jadi ya ini sudah berkali-kali saya bilang bahwa Erik ten Hag nggak akan sampai lebih dari 2 tahun itu fansnya akan teriak-teriak ten Hag out. Bukan dipecat ya, tapi bahwa fansnya tuh nggak akan nyampe 2 tahun fans United akan teriak-teriak ten Hag out. Ten Hag out, dan benar kan? Ten Hag out itu udah mulai rame sejak tahun lalu gitu. Dan ya ini sekarang akhirnya benar-benar out gitu. eh dan dari sisi Ineos ya, menurut saya ini dari sisi Ineos, karena Ineos ini ya manajemen baru lah. Sebenarnya bukan bukan pemilik baru tapi manajemen baru, karena dia hanya mengurusi untuk masalah sepak bolanya. Menurut saya agak blunder ketika dia mempertahankan Erik ten Hag ya. Jadi ya itu, tapi juga karena tekanan fans kan. Jadi sebagian besar fans di awal musim ini masih Ten Hag in gitu. Jadi masih jangan pecat, jangan pecat. Kalau dipecat ini nanti kita mengulang siklus 2 tahun, bla bla bla. Sebenarnya kalau saya bilang juga, kalau pemecatan Erik ten Hag itu dilakukan di awal musim itu bukan mengulang siklus 2 tahun. Kenapa? Karena ini sudah manajemen baru gitu ya. Kalau ini masih di bawah manajemennya Glazer, keluarga Glazer, iya, ini mengulang siklus. Tapi di bawah Ineos sebenarnya kalau dipecat awal musim ini, itu bukan mengulang siklus, justru ingin memutus siklus gitu loh. Karena di bawah manajemen baru, kalau memang bisa bekerja sama, kalau memang tidak bisa bekerja sama, ya harus di-cut gitu. Jadi menurut saya agak satu blunder dari Ineos untuk mempertahankan Erik ten Hag. eh, dan mereka mencoba untuk melihat satu musim gitu kan, sebagaimana musim 2024-2025 ini hasilnya bagaimana. Cuman dari awal sendiri menurut saya eh, Ineos ini setengah hati ya, untuk mendukung Ten Hag. Setengah hati. Kenapa saya bilang setengah hati? Karena diam-diam di awal musim kan mereka juga sudah diam-diam eh, mencoba mencoba untuk mewawancarai penggantinya gitu. Jadi ini tentu bukan satu hal yang apa ya, memotivasi untuk Erik ten Hag, karena
di awal musim dia ternyata sudah diam-diam mau diganti gitu, dan karena rasa bersalah dari Ineos karena berusaha mengganti ini lalu tidak dapat siapa-siapa, akhirnya mereka balik lagi ke Ten Hag. Mereka men-trigger apa ya, klausul perpanjangan kontraknya 1 musim ya, yang harusnya berakhir tahun 2025 lalu diperpanjang 1 tahun berakhir di 2026. Di trigger ya, perpanjangan kontraknya oleh Manchester United. Dan ya, akhirnya harus bukan harus, akhirnya Ten Hag ya diperpanjang 1 musim lagi gitu. Nah, untuk kesalahannya menurut saya kan akhirnya juga beli-beli pemain yang akan digunakan oleh Ten Hag gitu ya. Ini kita lihat pemain-pemain yang dibeli ini pemain-pemain ex Ajax juga gitu kan. Jadi ya, akan menjadi satu tantangan juga bagi manajemen manajer baru yang akan hadir ya. Karena ini akan sekali lagi terisi oleh pemain-pemain yang digunakan oleh manajer sebelumnya, ya apalagi datangnya di tengah musim ya, tanpa ada kesempatan untuk merekrut pemain-pemain yang dia butuhkan gitu. Tapi apakah datangnya pertengahan musim belum tentu juga, bisa jadi datangnya baru awal musim depan kan ya. Kita lihatlah nanti perkembangannya. Karena ini perkembangan situasi sangat cepat ya. Dari dipecat, nah ini saya juga mau ngomong untuk Ruben Amorim ya. Jadi ini dari berita dipecat sampai ketika saya merekam ini, katanya Ruben Amorim ini sudah secara verbal, secara personal, sudah setuju untuk datang ke Manchester United gitu ya. Ya kita lihat juga sih nanti, karena ini masih pemberitaan tidak resmi yang mengatakan bahwa Amorim sudah setuju gitu kan. Nah, Amorim sendiri ini manajer yang sangat bagus ya. Dikejar oleh banyak klub Inggris juga. Sebelumnya dikejar oleh Liverpool ya untuk menggantikan Klopp, dan ternyata dia menolak. Akhirnya datanglah Arne Slot. Lalu juga West Ham ya, West Ham juga sempat mengejar, lalu diprotes oleh fans Sporting ya. Akhirnya Ruben Amorim minta maaf kepada fans karena dia bilang ya oke, nggak jadi deh. Gitu. Jadi kayak masih ada janji yang belum terpenuhi atau gimana lah dengan fans Sporting ya. Akhirnya untuk negosiasi dengan West Ham ini setelah batal, akhirnya dia Amorim ini meminta maaf kepada fans Sporting, dan ya melanjutkan satu satu musim lagi lah ya ini. Nah, ini sekarang juga diberitakan bahwa eh ini kan tadinya mau ke Manchester City katanya gitu kan, setelah Sporting directornya City ini, kan Siki Bergstein ya, ini musim depan akan diganti oleh, sebentar, siapa sih namanya, lupa, Hugo Viana. Hugo Viana ini kan Sporting directornya Sporting Lisbon gitu. Dan kabarnya sih nanti dengan hadirnya Hugo Viana ke City, ini kan Pep juga masih belum jelas nih ya untuk perpanjangan kontraknya. Kabarnya sih nanti si Amorim ini akan ngikut Hugo Viana gitu kan. Tapi ternyata ya kita lihat, karena ya siapa Pep sendiri masih belum ada kejelasan mau selesai di City atau enggak atau gimana. Jadi ya menurut saya juga nggak bisa nunggu lah kalau untuk Amorim ini kejelasannya bagaimana, ya tinggal kalau memang dikasih kejelasan sama Manchester United, kenapa harus menunggu yang belum jelas dari Manchester City, ya kan? Dan Amorim sendiri juga mengatakan bahwa saya bukan bukan pengikutnya Viana gitu. Jadi dia punya karir sendiri, saya punya karir sendiri. Jadi bukan berarti Hugo Viana nanti ke City saya akan ikut dia ke City. Itulah jadi, ya menurut saya kalau bisa dapet Amorim ini adalah rekrutmen yang sangat bagus
bagi United, tapi perlu diingat ya, CV-nya CV-nya Erik ten Hag pada saat datang ke Manchester United ini juga tidak kalah mentereng gitu kan. Jadi ya, eh, kita harus lihat secara jangka panjang nanti, secara apa ya, eh, nanti kalau sudah datang bagaimana gitu. Karena ya kalau menurut saya nggak bisa ngomong seperti waktu kedatangan Erik ten Hag. Kenapa? Karena kondisinya juga sudah berbeda ya. Kondisi Manchester United saat ini sudah berbeda dengan manajemen Ineos gitu. Yang pasti dari Ineos ini ya, kalau dari saya untuk Ineos ini tidak bisa melakukan satu kesalahan lagi gitu. Kenapa? Sudah blunder dia mempertahankan Ten Hag, maka untuk penunjukan manajer baru ini harus benar-benar apa ya, harus benar-benar pas. Karena kalau ini nggak pas dan selesai, udah nggak bakal kemana-mana Manchester United. Menurut saya ini make or break ya, untuk manajer berikutnya ini make or break untuk Manchester United. Kalau nggak sukses lagi, dah selesai. Menurut saya Manchester United selesai kalau manajer berikutnya ini siapapun itu. Kan sempat ada untuk siapa, Thomas Frank, lalu ya ada beberapa nama manajer lah tadi ya saya baca. Intinya kalau dari saya siapapun, apakah Amorim atau orang lain, ya ini harus penunjukan yang tepat gitu. Karena kalau nggak tepat ya sudah selesai menurut saya Manchester United di sini gitu ya. Tidak akan kemana-mana lagi. Dan ya tadi dengan dipecatnya Erik ten Hag juga ya, ini untuk sementara apa namanya, untuk caretakernya ya, katanya sih ke Nistelrooy ya. Cuman ya saya juga kurang tahu karena harusnya masih ada satu lagi, siapa sih namanya, si asistennya asistennya Ten Hag. Sebentar saya ini dulu. Ten Hag asisten, katanya harusnya ada satu lagi, Rene Hake ya. Rene Hake ini harusnya juga katanya lebih senior dibanding Nistelrooy gitu. Cuman kita nggak tahu ini untuk ininya juga belum ada diumumkan ya. Untuk caretakernya apakah pakai caretaker juga kita nggak tahu. Karena kita juga masih belum tahu ini nanti Amorim ini benar-benar langsung datang atau akhir musim. Yang pasti tadi saya baca Manchester United siap untuk membayar 10 juta euro ya untuk pelepasan Amorim. Lalu juga ya sudah pasti ini bayar 15 juta juga tadi untuk pemecatannya Ten Hag. Jadi ya ini total-total mereka kayaknya harus keluar 25 juta. Ya ini kita lihatlah ini bagaimana perkembangannya interimnya, apakah memang pakai interim atau enggak ya, ya gitulah ya. Yang buat saya yang pasti ini ya penutup juga lah untuk saga Erik ten Hag yang ya saya juga sudah buat videonya dari 2022 ya. Ya terima kasih untuk kesempatan kontennya kalau buat saya, buat ten Hag ya. Karena memang ini menjadi sumber untuk ejek-ejekan saya terhadap fans Manchester United. Dan ya terima kasih juga membuktikan bahwa ya memang benar kan ramalan saya bahwa Ten Hag ini nggak cocok di United gitu ya. Apapun itu ya kita tunggulah untuk perkembangannya, karena ini perkembangan yang sangat cepat. Mungkin nanti ketika video ini saya sudah upload, beritanya sudah update lagi ya, ya jadi nggak tahu lah gitu ya, karena ini perkembangannya sangat cepat gitu. Yang pasti sekali lagi dari saya, kalau bisa dapat Ruben Amorim, ini adalah rekrutan yang sangat bagus. Dan ya berarti ini juga menjadi satu apa ya, bahwa dia menolak Liverpool ini adalah satu poin plus tentu bagi fans Manchester United
gitu ya. Ya itu aja sih dari saya. Terima kasih yang sudah nonton ya. Terima kasih yang sudah like, share, dan subscribe. Itu aja dari saya. Sampai jumpa di video kita berikutnya.